Shalom. Pada masa-masa ini kita sedang berada pada masa raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada masa raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga seperti ini, satu hal yang kita ingat ialah amanat agung yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke dalam kerajaan surga. Untuk itu saya akan bacakan kepada kita Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya, tentu kehendak Tuhan ialah supaya kita orang-orang percaya menyelesaikan amanat agung ini. Untuk itu hari ini saya akan sampaikan kepada kita khotbah yang saya beri judul menyelesaikan amanat agung. Bapak Ibu sekalian, tugas kita sebagai orang percaya selama kita di dunia ini sebelum Yesus datang kedua kali untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga ialah menyelesaikan amanat agung itu, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan sehingga mereka percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang kelak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itulah tujuan Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, yaitu supaya semua orang diselamatkan dan masuk surga. Untuk itu kita harus menyelesaikan amanat agung itu supaya benar-benar setiap orang, setiap bangsa dimenangkan bagi Tuhan. Nah, saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, alasan yang sangat mendasar kenapa kita harus menyelesaikan amanat agung. Karena Yesus mengharapkan semua orang diselamatkan. Sekali lagi, Yesus mengharapkan agar semua orang diselamatkan. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 3:16, jelas sekali dikatakan di sana begini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi jelas sekali kasih Tuhan itu ditujukan kepada semua orang. Kasih Tuhan ditujukan kepada semua bangsa. Kasih Tuhan ditujukan kepada setiap kaum dan bahasa. Agar apa? Agar mereka percaya kepada Tuhan. Nah, supaya mereka percaya kepada Tuhan, maka tentu kita orang-orang percaya ini harus menyelesaikan amanat agung itu supaya orang-orang benar-benar diselamatkan bagi Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya amanat agung diselesaikan? Karena saya sampaikan kepada kita bahwa amanat agung itu hanya akan bisa diselesaikan apabila saudara dan apabila kita semuanya terlibat dalam penyelesaian amanat agung itu. Amanat agung telah Tuhan sampaikan kira-kira 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Tetapi sampai sekarang amanat agung itu belum terselesaikan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak memahami bagaimana caranya supaya mereka terlibat dalam penyelesaian amanat agung itu. Untuk itu hari ini saya akan sampaikan kepada kita 3 hal yang harus kita lakukan supaya amanat agung benar-benar terselesaikan dan Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dibesarkan. Yang pertama, supaya amanat agung itu dapat diselesaikan, maka masing-masing kita harus punya kerinduan
kerinduan yang besar. Itu yang pertama, harus mempunyai kerinduan yang besar. Kalau kita baca tentang Rasul Paulus, maka kita akan lihat bahwa Rasul Paulus itu punya kerinduan yang besar. Saya akan bacakan kepada kita kerinduan yang besar dari Paulus yang dituliskan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Lihat di sini, ada passion, ada kerinduan yang besar dari Paulus yang dinyatakan dalam pembacaan kita ini. Dikatakan demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa masing-masing kita harus punya kerinduan dan passion yang sama. Tanpa kerinduan yang besar, tanpa passion yang besar, tidak mungkin kita bergerak dan terlibat dalam penyelesaian amanat agung. Coba kita perhatikan baik-baik, kenapa Paulus dalam pembacaan kita ini, kenapa para rasul dalam pembacaan kita, mereka begitu giat dan mau pergi ke tempat yang jauh-jauh memberitakan Injil, karena ada kerinduan yang besar dalam diri mereka agar semua orang diselamatkan. Mestinya hal yang sama juga ada dalam diri saudara, hal yang sama juga ada dalam diri saya, bahwa kita harus punya passion yang besar. Sekarang coba renungkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kerinduan saudara selama ini terhadap Tuhan dan terhadap keselamatan orang-orang yang belum percaya itu. Ketika engkau ingat mereka, ketika engkau bersahabat dengan mereka, adakah kerinduanmu agar mereka diselamatkan? Adakah kerinduanmu agar keluargamu diselamatkan? Adakah kerinduanmu agar sahabat-sahabatmu bisa diselamatkan? Ini perlu kita pikirkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan begini, bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak dengar Injil kebenaran itu? Bagaimana mereka mendengar Injil keselamatan itu kalau tidak ada yang memberitakan kepada mereka? Untuk itu Tuhan panggil saudara, Tuhan panggil saya dan Tuhan panggil kita supaya apa? Supaya masing-masing kita punya passion dan punya kerinduan yang besar. Hati kita harus seperti hati Yesus. Kalau Yesus punya kerinduan yang sangat besar agar semua orang diselamatkan, dia rela mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib, maka kerinduan yang sama juga seyogianya ada dalam diri saudara, ada dalam diri saya, ada dalam diri kita. Jangan katakan saya tidak punya kemampuan untuk lakukan itu. Jangan katakan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk lakukan itu. Saya mau katakan kepada kita bahwa setiap kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Setiap kita punya kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Hanya seringkali kita tidak punya kerinduan. Karena kalau kita bicara kemampuan, Alkitab bilang batu juga bisa dipakai Tuhan untuk apa? Berbicara tentang Tuhan. Fakta yang sangat besar kita lihat dalam Alkitab ialah ketika Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saya mau tanya kepada kita sekalian, siapa yang menyadarkan dia, yang membuat dia kemudian bertobat dan kembali kepada Tuhan? Saya mau katakan kepada kita, yang menyadarkan dia bukan pendeta besar, yang menyadarkan dia bukan profesor doktor, yang menyadarkan dia bukan sarjana teologi, yang menyadarkan mereka hanya ayam yang berkokok. Saya percaya saudara lebih hebat dari ayam. Saya percaya kita lebih dari ayam.
Kalau ayam saja Tuhan bisa pakai menyelamatkan Petrus, apalagi saudara, apalagi saya, apalagi kita. Kita pasti bisa dipakai Tuhan. Pertanyaannya sekarang hanya satu, kita mau apa enggak? Adakah kerinduan kita melihat orang-orang diselamatkan? Karena itu masing-masing kita harus bangun kerinduan yang besar. Berdoa kepada Tuhan, katakan, Tuhan berikan kepadaku hati-Mu supaya saya punya kerinduan seperti hati Yesus. Sehingga dengan demikian saudara saya dan kita terlibat dalam penyelesaian amanat agung. Ini yang pertama, kita harus punya kerinduan yang besar atau passion. Hal yang kedua yang harus ada pada kita supaya kita terlibat dalam penyelesaian amanat agung adalah kita harus punya komitmen. Harus punya komitmen. Tanpa komitmen Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa mengerjakan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib. Tapi kalau kita punya komitmen yang besar, sesederhana pun engkau, sekatakanlah sebodoh apapun engkau, Tuhan bisa pakai engkau, Tuhan bisa pakai saya dan kita sekalian. Saya sudah katakan tadi kepada kita, ayam dipakai Tuhan untuk menyadarkan Petrus. Saudara juga pasti dipakai Tuhan, asal apa? Asal kita punya komitmen. Saya ingin bacakan kepada kita bagaimana komitmen Paulus terhadap penyelamatan jiwa itu. Dalam kitab Roma pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, di sana Paulus mengatakan demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Lihat kalimat ini. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini komitmen yang luar biasa dari hati Paulus. Dia berkata bahwa suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati ketika aku mengingat saudara-saudaraku yang belum diselamatkan itu. Lihat saudara, dia mengatakan dia selalu bersedih hati dan selalu berduka cita ketika dia mengingat ada saudara-saudaranya yang belum diselamatkan. Nah, saya mau tanya kepada saudara, bagaimana perasaan saudara ketika engkau ingat ada saudaramu yang belum diselamatkan, ada ibumu yang belum diselamatkan, ada orang tuamu yang belum diselamatkan, ada kakakmu yang belum diselamatkan? Adakah perasaan pilu di hati saudara? Adakah perasaan sedih di hati saudara? Ataukah saudara merasa biasa saja? Saya mau katakan kepada kita, kita perlu belajar seperti yang Paulus katakan ini. Dia berkata dia selalu berduka cita ketika dia ingat saudara-saudaranya sebangsa yang belum diselamatkan itu. Hal yang sama seyogianya ada pada kita sehingga kita rela mengorbankan waktu kita. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Kita rela mengorbankan waktu kita untuk apa? Mengingatkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Kita rela menggunakan semua potensi kita untuk berbuat sesuatu. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan dalam Tuhan. Tanpa itu Bapak Ibu sekalian, mereka tidak akan bisa dijangkau untuk Tuhan. Tanpa itu amanat agung tidak akan bisa kita selesaikan. Amanat agung hanya bisa kita selesaikan apabila kita semuanya terlibat dalam penyelesaian amanat agung ini. Karena itu mari semua kita terlibat. Mari semua kita bangun komitmen yang besar. Mari setiap kita betul-betul punya hati yang besar untuk menyelesaikan amanat agung itu. Ketika itu engkau lakukan, itu saya lakukan, itu kita lakukan, saya percaya Tuhan akan pakai engkau, Tuhan pakai saya, dan Tuhan pakai kita. Tapi kalau itu enggak kita lakukan Bapak Ibu sekalian, orang akan berbondong-bondong berlari-lari menuju neraka.
Orang akan berbondong-bondong lari-lari menuju neraka dan kebinasaan. Kita lihat sekarang dunia semakin jahat. Pengaruh-pengaruh negatif sekarang begitu luar biasa menguasai banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Narkoba merajalela, kekerasan merajalela. Ini semuanya harus menyadarkan kita bahwa semua kita sekarang harus mengambil langkah yang besar untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung itu. Bahkan kita harus punya prinsip dan punya tekad bahwa apapun kita relakan demi keselamatan daripada orang-orang yang belum diselamatkan itu. Saya teringat kata-kata Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Dia berkata begini, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Lihat, Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Wow. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, sebuah komitmen yang luar biasa. Dia berkata dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Dia mengorbankan hal besar untuk itu. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu sekalian, hanya mengorbankan sedikit rasa nyaman kita saja. Kita tidak bersedia demi keselamatan orang lain. Kadang-kadang mengorbankan sedikit waktu kita saja, kita tidak mau demi keselamatan orang lain. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa tugasmu, tugasku, dan tugas kita selama kita dalam dunia ini menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ialah menyelesaikan amanat agung itu. Itu yang harus saudara kerjakan, harus saya kerjakan, harus kita kerjakan. Supaya dengan demikian orang-orang akan dimenangkan bagi Tuhan, bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita minta agar Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Mari kita minta agar Tuhan berikan pengurapan Roh Kudus-Nya kepada kita. Karena Yesus sebelum terangkat ke dalam kerajaan surga setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Dia berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya katakan kepada kita bahwa Roh Kudus sudah diberikan bagi setiap kita. Itu artinya apa? Itu artinya kuasa itu sudah ada pada saudara. Kuasa itu sudah ada pada saya. Kuasa sudah ada pada kita. Hanya tinggal sekarang, maukah kita menggunakan kuasa itu? Maukah kita membangun komitmen yang besar? Ini yang sekarang yang menjadi pertanyaannya kepada setiap kita. Karena tanpa komitmen yang besar, saudara, saya dan kita tidak mungkin akan peduli terhadap orang-orang yang belum diselamatkan itu. Tanpa komitmen yang besar, kita tidak mungkin mau mengorbankan waktu kita, mengorbankan kenyamanan kita demi keselamatan mereka. Tetapi kalau engkau punya komitmen yang besar, seperti yang kita lihat tadi Paulus, dia berkata tadi bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati ketika aku mengingat orang-orang yang belum diselamatkan itu. Dia berkata bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau ini ada pada kita, ada pada saudara, maka saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita akan terus-menerus melakukan sesuatu. Paling tidak pertama, saudara akan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Paling tidak setiap kali ketika engkau berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Yang kedua, saudara akan menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang belum diselamatkan itu. Ada rasa peduli. Sehingga karena ada rasa peduli, maka engkau kemudian akan menunjukkan rasa peduli itu dengan
perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa engkau peduli kepada mereka. Katakanlah misalnya kalau ada orang sakit, saudara dengan cepat tergerak hati untuk apa? Mendoakan orang sakit itu. Katakanlah misalnya kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, saudara akan cepat tergerak hati untuk apa? Menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Katakanlah misalnya kalau ada orang yang berbeban berat, saudara akan dengan cepat tergerak hati untuk apa? Meringankan beban mereka, paling tidak menyemangati mereka, paling tidak mendorong mereka, paling tidak mengarahkan mereka supaya apa? Supaya mereka keluar dari keterpurukan mereka sehingga mereka betul-betul akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita lakukan, maka orang-orang yang belum diselamatkan itu akan diselamatkan oleh karena saudara, oleh karena saya, dan oleh karena kita telah berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu sekalian kepada Yesus Kristus ketika satu kali Yesus itu sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub itu. Murid-muridnya datang mencari-cari dia. Karena waktu itu dari pagi sampai siang hari mereka cari-cari Yesus, tidak ketemu. Lalu setelah menjelang siang mereka temukan Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di pinggir sumur itu. Lalu mereka berkata, "Guru, jam makan siang sudah pulang, ayo kita pulang untuk makan siang." Bapak Ibu tahu apa respon Yesus terhadap perkataan itu? Dia bilang begini, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Lihat. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa arti kata ini? Arti kata ini ialah Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengar baik-baik, prioritas yang terpenting dari dalam diriku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Prioritas yang terpenting dalam diriku ialah menyelesaikan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus melihat bahwa menyelesaikan amanat agung adalah prioritas terpenting, seyogianya hal yang sama juga ada pada saudara, ada pada saya, dan ada pada kita. Kita tidak boleh kehilangan prioritas. Kita tidak boleh kehilangan prioritas terhadap hal-hal yang penting. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kembangkan komitmen dalam diri saudara bahwa saudara akan terlibat dalam penyelesaian amanat agung. Kembangkan komitmen dalam diri saudara bahwa saudara harus berbuat sesuatu demi keselamatan dari orang-orang yang belum diselamatkan itu. Sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang yang diselamatkan bagi Tuhan, dan mereka menikmati anugerah Tuhan. Mereka menikmati mujizat Tuhan. Mereka menikmati pertolongan Tuhan. Seperti kita telah menikmati anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu hal yang kedua Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita terlibat dalam penyelesaian amanat agung ini. Yang ketiga ialah Bapak Ibu sekalian, kita harus punya action. Harus punya action. Karena begini Bapak Ibu sekalian. Karena passion dan komitmen tanpa action, ya itu cuma angan-angan saja, di hati saja. Banyak orang-orang Kristen kalau kita tanya, kamu rindu nggak orang yang belum diselamatkan? Dia jawab pasti, oh rindu dong. Tetapi saya mau katakan kepada kita, tetapi kerinduan dan komitmen saja tidak cukup. Perlu apa? Perlu action. Perlu apa? Perlu action. Apa action yang perlu kita lakukan? Pertama, kita harus berdoa terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Harus berdoa. Kita doa dengan doa misi. Saya katakan demikian. Berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan agar apa? Agar mereka diselamatkan, karena tanpa doa dan tanpa digerakkan oleh Roh Kudus, usaha kita juga tidak akan maksimal. Kekuatan kita tidak cukup.
Tetapi kalau kita mulai dengan doa kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, gerakkan hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dengar baik-baik, orang-orang yang tidak bisa dijangkau juga akhirnya bisa dijangkau bagi Tuhan. Kalau kita lihat misalnya tokoh-tokoh dalam Alkitab, orang-orang yang secara manusia seyogianya tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Sebutlah misalnya salah satunya Saulus, yang kemudian bernama Paulus. Dia adalah orang-orang yang begitu membenci murid-murid Tuhan pada saat itu. Bahkan dia punya semangat yang sangat besar untuk apa? Membinasakan murid-murid Tuhan pada saat itu. Dengan surat kuasa dari Sanhedrin, Dewan Agama pada saat itu, dia berangkat dari Yerusalem mengejar murid-murid Tuhan sampai ke Damaskus. Tapi di tengah jalan, Tuhan menjumpai dia. Alkitab mengatakan di tengah jalan, dia diterpa oleh cahaya yang sangat besar, sehingga dia jatuh dari kuda yang sedang ditungganginya. Dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Coba bayangkan saudara, kenapa Tuhan bisa menjumpai Saulus yang secara manusia tidak mungkin bisa dijangkau pada saat itu? Jawabannya adalah karena doa murid-murid Tuhan pada saat itu. Agar apa? Agar Tuhan melakukan tindakan yang luar biasa. Hal yang sama sekarang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus banyak berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan itu. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan ialah, Bapak Ibu sekalian, kita harus menunjukkan perbuatan baik. Nah, kadang-kadang orang mencibir dengan berkata begini, namanya aja orang Kristen itu, tapi suka nipu misalnya. Namanya aja orang Kristen itu, tetapi hidup dalam ketidakbenaran. Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya kecuali dibuang dan diinjak-injak orang. Karena itu, saudara harus menjadi garam yang berguna. Kita harus menjadi garam yang berguna, yang menggarami dunia ini, yang menunjukkan perbuatan baik, dan perbuatan baik kita dilihat dan dirasakan orang lain, sehingga mereka memuliakan Tuhan ketika melihat saudara, ketika melihat saya, dan ketika melihat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya mereka mencibir ketika mereka melihat ketidakbenaran dalam diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, mari tunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Hadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia di mana engkau berada. Di tempat engkau bekerjakah, kau harus jadi teladan di sana. Di tempat kau berusaha, kau harus jadi teladan di sana. Kalau kau tidak berbeda dengan orang dunia, dengar baik-baik, engkau telah menjadi garam yang tidak tawar lagi. Engkau nggak ada gunanya, kata firman Tuhan. Engkau akan dibuang dan diinjak-injak orang. Karena itu, ayo tunjukkan perbuatan baik. Lalu yang berikutnya, tentu yang ketiga, tentu Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saksikan kabar keselamatan itu. Katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena kalau kita tidak katakan, Bapak Ibu sekalian, maka orang tentu tidak mengerti. Dan ketika orang tidak mengerti, Bapak Ibu sekalian, maka orang tidak akan datang kepada Tuhan. Karena itu, supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung itu, 3 hal ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, harus ada kerinduan yang besar, ada komitmen yang besar, dan ada action yang secara sistematis kita lakukan. Ketika ini kita lakukan, maka saya percaya kita bisa selesaikan amanat agung.